Baik, kemudian kita masuk ke bab 24, masalah doa setelah tasyahud akhir. Ini tentu cukup banyak ya, tapi kita akan baca beberapa, mungkin ini kita bagi menjadi dua pertemuan ya. Insya Allah tentang doa yang dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Jadi tadi ada tasyahud, ada salawat, terus kita baca doa. Doanya itu kalau Anda hitung ada satu yang disebutkan oleh beliau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 doa. Yang dinukil oleh beliau, yang dibaca sebelum salam. Sekali lagi, sebelum salam. Doa pertama yang dianjurkan setelah innaka hamidum majid, Anda baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Anda membaca yang dinukil dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, dan ini lafadznya Imam Muslim. Yaitu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahannam, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. Kita rincikan ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini jelas hadis sahih ini ya, mengithbatkan buat kita atau memastikan kepada kita kalau ada siksa kubur. Dan kuburan sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bisa menjadi taman dari taman surga karena kesolehan orang yang meninggal, dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Atau bisa menjadi lubang dari lubang neraka, na'udzubillah, kalau orang itu kafir ataupun orang itu meninggal dalam kondisi fasik, muslim tapi banyak dosanya, tidak sempat taubat. Semoga Allah selamatkan kita ini. Nah, dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW memastikan masalah itu. Ya. Pada saat beliau melewati sebuah kuburan, lalu beliau mengatakan sesungguhnya kuburan-kuburan dipenuhi dengan kegelapan. Dan dia diterangi dengan membaca salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau pernah menjelaskan dalam sebuah hadis kalau roh seorang mukmin keluar dari jasadnya akan keluar, maka akan datang 3 malaikat, 2 malaikat kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan ya, mengatakan hai jiwa yang baik keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Lalu belum sesaat dia keluar langsung dibungkus dengan kain kafan oleh malaikat rahmat di sebelahnya, sebelah kanannya. Kemudian membawanya naik ke langit dan semua malaikat berharap roh itu lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita termasuk insya Allah ini. Kemudian malaikat-malaikat ini bertanya pada malaikat yang membawanya, siapa ini? Siapa roh ini? Sungguh mulia roh ini. Kata malaikat rahmat yang membawanya, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling mulia di dunia, yang paling baik. Kemudian terdengar suara dari langit, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, karena dia termasuk orang-orang saleh, dan kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka diantar ruhnya bersama dengan jenazahnya, diantar oleh kerabatnya. Kata Nabi SAW, 3 langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa meninggalkan langkahnya. Setelah 3 langkah sudah nggak bisa lagi. Kemudian datang malaikat mendudukkan dia, ya, mungkar nakir di kuburan, lalu menanyakan kepada dia siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang beriman, dia akan jawab dengan mudah, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman di kehidupan dunia maupun di akhirat. Makna kehidupan dunia adalah kalau dia sedang belajar, kalau dia sedang ditanya tentang kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu zakat, kenapa kamu haji, kenapa kamu umroh, kenapa bakti sama orang tua. Dia punya jawabannya, karena Allah turunkan wahyu. Di akhirat maksudnya di kuburan, pertanyaan para malaikat. Di dunia wal akhirah gitu. Maka di sini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, dia akan jawab lalu dibukakan pintu neraka baginya, dia ketakutan, lihat api panasnya api neraka. Lalu malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup lalu dibuka pintu surga. Setelah dibuka, tercium baunya, bau wanginya, segala macam. Dia kagum, malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang. Maka si mayit pun berdoa kepada Allah SWT, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku.
Lalu datang ke sebelahnya orang yang tampan, orang yang wangi. Dia kagum dengan orang itu tersebut. Si mayit ini kagum. Sampai dia mengatakan, siapa kau ini? Maka orang itu mengatakan, aku adalah amal solehmu. Sholat Bapak Ibu sekalian, zikir. Ini bacaan-bacaan yang kita pelajari sekarang. Berdoa, bersedekah, sama orang tua, jenguk orang sakit. Kalimat-kalimat yang baik, nasihat, segala macam itu akan berbentuk makhluk. Yang kita lihat nanti, yang bercahaya terang dan sangat tampan. Dia mengatakan, saya adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kemudian Allah pun berfirman, bentangkan permadaninya dari surga, ya, dan luaskan kuburannya seluas pandangan matanya. Maka luaslah kuburannya seluas pandangan mata, dan dia bisa mencium dan menikmati surganya tapi dari jauh, ya, di pagi dan sore hari, kalau tidak salah riwayatnya seperti itu penutupannya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kalau dia orang fasik, orang kafir, orang yang kufur kepada Allah SWT, maka akan datang kepada malaikat 3. Malaikat penyiksa di kiri kanan yang membawa kain kafan dari neraka. Kemudian di malaikat maut di ubun-ubun kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka dia tidak mau keluar, dia menyebar di tubuhnya. Maka malaikat menarik dengan cara paksa, kata Nabi SAW. Yang menghantam wajah dan bokong mereka, disebutkan dalam surah Al-Anfal. Ya. Kalau kalian bisa menyaksikan bagaimana dahsyatnya para malaikat mencabut ruhnya orang-orang zalim itu, orang-orang kafir, dengan menghantam wajah dan bokong mereka dan dikatakan, rasakanlah panasnya api neraka. Dicabut, kata Nabi SAW, dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Kemudian teman-teman sekalian, belum sesaat dia keluar ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dan neraka, lalu dibawa naik ke langit. Baru tiba di langit pertama, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Lalu malaikat-malaikat di sana bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa fulan? Siapa orang ini? Mereka mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Namanya yang paling buruk di dunia, gitu kan. Maka dia pun, atau para malaikat ini mengatakan, semoga Allah tidak buat ruhnya lewat di sisi kami, karena mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Semoga Allah selamatkan kita dari semua ini. Penyampaian wahyu ini, ya, harus kita yakin, hati-hati sekali bisa terjadi teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu, ya, Allah berfirman, catatkan hambaku yang termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia, kembalikan dia ke dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Lalu dikembalikan ruhnya bersamaan jasadnya di antara para pengantarnya. 3 langkah mereka jalan, dia masih dengar, setelah itu sudah tidak lagi. Lalu malaikat datang, mungkar nakir mendudukkan dia, lalu bertanya kepadanya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dia cuma mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya tidak tahu dulu, saya cuma ikut-ikut orang bilang apa. Maka dibukakan baginya pintu surga, dia kagum. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Maksudnya kau sebenarnya bisa masuk di sini, tapi kau sendirian tidak mau beriman, kau sendirian tidak mau beribadah. Ditutup lalu dibuka pintu neraka, lalu sampailah kepadanya bau busuknya dan juga panasnya. Maka dia ketakutan dengan malaikat ini, kata malaikat, ini tempat kau sekarang, kau tidak akan pernah bisa selamat darinya. Maka si mayit ini berdoa, kata Nabi SAW, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang menakutkan, baunya, badannya busuk. Lalu dia mengatakan, orang yang jenazah ini mengatakan, siapa kau ini? Dia mengatakan, saya adalah amal burukmu, ya, yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian dinding kuburannya, kata Nabi SAW, Allah gerakkan sehingga menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Nabi SAW berikan isyarat dengan jari-jari beliau, SAW. Riwayat yang lain, dua-dua riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT mengutus malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu. Bayangkan miliaran jin, miliaran manusia, untuk membalik saja nggak bisa karena beratnya. Ya, kemudian dihantamkan kepada orang tersebut sampai dia hancur, kemudian diutuhkan lagi begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Naudzubillah, siksa kubur. Siksa kubur. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ini riwayat sahih yang menjelaskan tentang adanya nikmat di kuburan dan juga azab. Anda kalau lewat di kuburan mungkin Anda lihat itu cuma tumpukan tanah dan juga batu nisan, tapi dalamnya adalah taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Ya. Jadi teman-teman harus dari sekarang memperhatikan masalah itu. Rabi' ibn Haytham atau Hutham, ya, seorang ulama tabi'in, rahimahullah, beliau pernah membuat liang lahat di belakang rumahnya. Dan beliau kalau merasa sudah sedikit lalai beribadah, langsung beliau masuk ke situ. Lalu beliau membaca firman Allah SWT, Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt.
Dia mengatakan, Allah berfirman, orang-orang nanti akan menyesal, mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ya ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Lalu dia mengatakan, wahai Rabi', sadarlah, wahai Rabi', segeralah. Kemudian dia keluar, lalu kemudian dia beribadah. Karena dia lahat itu adalah tempat yang tidak mungkin kita luput darinya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kita semua jangan terpengaruh dengan tampang kita, warna kulit, dengan prestasi dunia. Ini duniawi. Kalau semua itu untuk bisa menambah pahala kita di akhirat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya sama sekali. Anda akan tinggalkan semua kemegahan dunia ini. Semuanya. Bangunan building Anda sudah punya, mobil mewah Anda punya, pasangan hidup, anak-anak, semuanya. Jibril AS pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Muhammad, ya, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang kau sukai, maka kau juga akan berpisah dengannya. Wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi kau pasti akan mati nantinya. Ya. Jadi jelas sekali kalau kita akan meninggalkan kehidupan ini, maka hati-hati. Jangan sampai luput. Kuburan sedang menunggu kita, teman-teman sekalian. Setiap orang di antara kita, Allah musta'an. Allah tempat kita memohon pengampunan. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kita. Allah mudahkan segala kewajiban yang belum kita tunaikan. Dan Allah melipat gandakan dan menerima seluruh amal-amal soleh yang kita kerjakan. Karena memang kita sekarang tiap hari ini sedang menuju ke sana. Tinggal menunggu siapa di antara kita lebih dulu meninggal. Dan itu hitungan detik. Tidak bisa kita hitung. Tidak bisa kita nyangka. Ini maka harus hati-hati. Kuburan ini, teman-teman sekalian, nyata ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengatakan dalam Al-Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus-menerus mengejar keindahan dunia sampai kalian mendatangi kuburan. Sampai kalian mati. Ya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalian pasti akan menyaksikan itu sendiri. Kalian pasti akan menyaksikan dan merasakan itu. Tidak mungkin tidak. Hati-hati. Jadikan bahan muhasabah teman-teman sekalian. Bayangkan sekarang kalau kita meninggal. Kalau Anda mau tahu Anda ini akan selamat atau tidak, saya pernah kasih contoh itu, saya ingatkan kembali. Kalau sekarang saya meninggal. Kira-kira menurut pandangan kita pribadi, kita orang baik atau orang buruk? Kita sudah orang soleh atau belum? Kita ini ahli maksiat atau orang yang taat? Kita akan tahu nanti. Kalau kita orang yang patuh kepada Allah SWT, azan, sholat, zikir selalu dijaga, baca Al-Quran, bersedekah, semua amal soleh kita kerjakan, yakin, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Anda yakin Anda akan bisa menerima gaji dari atasan Anda atau pemilik perusahaan di tempat Anda kerja? Ya, pada itu manusia, bagaimana Anda tidak yakin dengan Allah SWT akan memberikan? Salah satu bentuk keimanan seseorang, dia harus yakin kalau dia sudah memenuhi semua syarat yang Allah berikan, Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila, dalam ayat yang lain. Tidak, siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam ucapan. Maka ini pasti diterima oleh Allah SWT. Atau Anda melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah. Tidak taubat. Lalu meninggal. Anda bayangkan kalau Anda meninggal. Anda sekarang sedang melakukan sebuah aktivitas taubat, dosa. Anda tahu sendiri dosa itu apa. Mungkin Anda berzina, mungkin Anda berbohong, mungkin Anda riba, mungkin Anda... Lalu Anda biarkan saja. Anda tidak berusaha bertaubat. Ya. Lalu Anda meninggal dunia. Maka itu pasti dihukum. Pasti dihukum. Tidak mungkin. Anda di perusahaan aja kalau buat salah dikasih SP. Tidak mau dengar ya sudah di PHK. Atau bahkan dipenjarakan, dilaporkan. Sebagai bentuk kriminal. Gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Hati-hati teman-teman. Ini bukan cuma sekedar doa kita ucapkan. Tapi kita renungi semua itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah pingsan. Mungkin sampai 3 kali. Pingsan, dibangunkan, pingsan lagi. Berapa bolak-balik. Kalau orang bertanya, hai Utsman ada apa? Utsman bin Affan siapa nih? Anak mantu Nabi SAW. Bapak julukan Dzun Nurain. 2 cahaya, karena menikahi 2 anak gadis Nabi SAW. 2 anak perempuan Nabi SAW. Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Ini luar biasa. Nggak ada satupun di antara sahabat yang menikahi langsung 2 anak Nabi. Meninggal satu, Nabi nikahkan sama yang satu. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Muslim, menyuruh kita nikahkan anak perempuan kalian dengan Utsman. Karena saya tidak nikahkan anak perempuan saya dengannya kecuali karena perintah dari Allah. Allah suruh nikahkan anak perempuan. Andai saja Utsman hidup di zaman sekarang, radhiyallahu anhu, kita suruh nikahkan anak perempuan kita dengan Utsman. Saking mulianya dia. Radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW menjamin setelah dia membeli sumur rumat ya, di perang sebelum perang Tabuk,
Ya, untuk memberikan minum mujahidin. Dia menyumbang kurang lebih 1.000 ekor kuda, dilengkapkan kalau salah 10 ekor unta sehingga genap jadi 1.000. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Keutamanya banyak sekali. Nabi SAW jamin dia masuk ke dalam surga. Utsman bin Affan, teman-teman, yang dapat jaminan masuk surga. Sudah ada tiket. Ya. Bayangkan kalau kita ini hidup di zaman Nabi SAW, Nabi bilang, hai Khalid, hai Fulan, kau dijamin masuk surga. Dapat tiket langsung dari utusan Allah. Itu wahyu. Cuma kita tidak dapat itu. Ini Utsman disebut namanya. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Awas di surga. Disebutkan nama-nama mereka. Utsman bin Affan pernah baca ayat tentang kuburan, teman-teman sekalian. Udah pingsan. Ditanya oleh orang, hai Utsman, ada apa dengan anda? Kata Utsman, saya baca ayat tentang kubur, maka saya ketakutan. Kata orang sekitarnya, apakah anda takut? Wa anta. Maksudnya kau ini siapa? Mereka tahu betul kedudukan Utsman, dapat jaminan surga segala macam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Masa kau masih takut? Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW menjamin untukku masuk ke dalam surga. Tapi belum ada jaminan untukku aku selamat dari siksa kubur. Maksudnya bisa saja aku disiksa nanti, disiksa di sini nanti aku masuk surga, bisa. Bisa terjadi. Dan karena dosa apapun bisa menjadi penyebab siksa kubur. Walaupun nanti setelah hisab hari kiamat mungkin ada pemaafan dan segala macam, dia bisa selamat ke surga. Kalau dia orang muslim. Seperti itu. Makanya teman-teman kita disuruh anjurkan baca selalu, ya Allah selamatkan aku dari siksa kubur. Selamatkan aku dari siksa kubur. Kita minta itu. Yang kedua, min adzabi jahannam. Ini lebih besar lagi. Dan selamatkan aku dari siksa neraka jahannam. Teman-teman sekalian, sekecil apapun dosa kita sudah cukup mendatangkan siksa dari Allah SWT. Bagaimana dengan dosa yang besar? Bagaimana dosa yang terus berulang? Allah musta'an. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga masa lalu kita semuanya Allah tutupi. Ya, aib-aib kita, kekurangan kita dengan kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih sayangnya, dan Allah ganti dosa-dosa kita menjadi pahala. Allahumma amin. Karena tidak ada yang tidak berbuat salah. Kita pasti punya salah semuanya. Gitu kan. Yang penting adalah teman-teman, Allah SWT mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu. Tapi mereka tidak ngotot mengulangi perbuatannya itu. Nah, itu punya kelebihan sendiri. Itu harus segera kita taubat dan kita jangan mengulanginya. Karena ini dibutuhkan. Azab jahannam lebih berat. Orang-orang di kubur itu berharap. Pada saat siksa kubur datang, mereka berharap mereka dikirim ke akhirat. Maksudnya menuju ke neraka atau ke surga. Mereka lupa. Kalau di neraka lebih berat daripada itu. Ini ada bahasan sendiri panjang lebar teman-teman tentang masalah neraka jahannam. Itu di bahasan ada di YouTube di playlist insya Allah tentang neraka jahannam. Ada 30 pasal lebih tentang teriakan ahli neraka, minuman mereka, makanan mereka, penyesalan. Hanya karena tidak mau sholat yang 5 menit, hanya karena tidak mau puasa yang setahun sekali, hanya tidak mau pergi haji karena ketakutan bisnisnya nanti kalau dia tinggalkan tidak bisa jalan, hanya karena tidak mau zakat karena dianggap tidak penting. Ini semua. Atau membatalkan syahadatnya dengan melakukan kesyirikan kepada Allah, pergi ke dukun, pakai jimat, pelaris dan segala macam. Allah musta'an. Allah tempat kita minta tolong. Ini berbahaya teman-teman sekalian. Siksa jahannam berat sekali. Kata Nabi SAW, orang yang paling ringan siksanya di neraka jahannam adalah Abu Talib, paman beliau sendiri. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia diberikan 2 sandal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Sandal apa teman-teman sekalian yang dipakai bisa otak mendidih? Kita injak saja bara api, belum tentu otak kita bisa mendidih. Tapi ini subhanallah saking panasnya, sampai satu badan itu semuanya jadi panas sehingga membuat otak bisa mendidih. Allah musta'an. Ini yang paling ringan. Bayangkan kalau yang paling besar bagaimana. Orang banyak sekarang bicara, oh nggak apa-apa disiksa. Karena dia belum rasa. Ambil korek gas coba. Korek gas kecil. Bakar coba jari anda nih. Renungi. Kalau anda mau rasa. Sedikit aja bagian atasnya. Udah panas. Berapa detik aja. Kalau kita biarin 1 menit atau 2 menit mungkin bisa mati tangan kita. Mungkin butuh operasi. Ya. Kalau kita biarin lagi mungkin bisa hangus seluruh tubuh kita. Jadi jangan anggap remeh.
Orang banyak ngomong sombongkan diri karena belum merasain. Ditonjok aja sama manusia kesakitan. Ditendang aja sama manusia sudah kesakitan. Digores pakai pisau sedikit sudah kesakitan. Di neraka jahanam disetrikakan padanya api-api panas itu. Di dahinya timah-timah panas, minumannya nanah di neraka, air yang mendidih. Wa na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Siksaan yang luar biasa. Insya Allah tidak ada halangan. Saya akan usahakan di pekan depan kita akan singgung tentang neraka jahanam ini, ya, insya Allah. Saya lihat kalau masih ada waktu sebentar ya, tapi kalau sudah tidak ada, saya melihat waktunya agak kepepet, kita akan bahas nanti di pertemuan atau Senin akan datang insya Allah. Kemudian saya lanjutkan, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan semua yang kita tidak sukai dalam kehidupan disilakan dengan fitnah, ya. Dan fitnah kematian maksudnya adalah pada saat kita mau meninggal ada syaitan yang menggoda supaya kita tidak sempat ucapkan la ilaha illallah, atau pada saat ya, orang meninggal ada fitnah kubur, ya, kita selamat dari itu. Itu fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita minta akan diselamatkan dari fitnah. Kalau ini kita baca minimal teman-teman sekalian 7 kali per hari di sholat wajib. Karena ini kan dibaca setelah tasyahud, setelah salawat kepada Nabi SAW. Maka di subuh sekali kita tahiyat, ya, di duhur tadi sudah kita hitung 2 kali tahiyat pertama, tahiyat kedua, di asar 2 kali juga, ya, berarti sudah 5, di maghrib 2 kali berarti sudah 7, di isya 2 kali berarti sudah 9 kali. Supaya kita selamat dari siksa kubur, ya, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, supaya jangan sampai ada masalah dalam hidup kita. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya al-masihid dajjal. Masih artinya yang terhapus. Dajjal diambil dari kata-kata dajjal artinya kekacauan. Ini adalah figur orang yang akan Allah keluarkan nanti menjelang hari kiamat yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Akan membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan membuat kerusakan kata Nabi SAW selama 40 hari. Hari pertamanya seperti setahun, hari keduanya seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, sisa harinya seperti hari-hari kalian. Kalau kita hitung ini kurang lebih ya, kalau hari pertama seperti setahun berarti sudah ada 1 tahun. Hari kedua 1 bulan berarti sudah ada sebulan. Setahun sebulan. Hari ketiga sepekan berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Tadi Nabi SAW bilang 40 hari. Kalau dikurangi 3 hari ini berarti sisa 37 hari. 37 hari itu kurang lebih 1 bulan, 1 pekan. Kalau kita gabungin semua berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Kata Nabi SAW dia akan mengelilingi, tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali dia akan lewatin. Ya, ini tidak boleh masuk cuma Mekah sama Madinah. Riwayat lain juga wilayah Aqsa. Tapi yang paling kuat riwayat adalah masalah Mekah Madinah dia tidak bisa masuk. Dia akan keliling membuat kerusakan, mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kata Nabi SAW, dia akan datang ke satu wilayah, kemudian pemimpin wilayah itu akan didatangi oleh Dajjal. Dajjal mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Dia mengatakan, kau manusia biasa seperti saya. Karena memang Dajjal manusia biasa. Kata Dajjal, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata orang tersebut, kalau kau hidupkan kedua orang tua saya, berarti kau memang Tuhan. Maka kata Dajjal, kumpulkan orang-orang di sini dan tunjukkan mana kuburannya. Ditunjukkan. Kata Dajjal, keluarlah. Maka keluarlah kedua orang tua orang tersebut, pemimpin wilayah tersebut, lalu mengatakan, hai anakku, ini adalah Tuhanmu, ikutilah dia. Tapi ingat teman-teman, dalam baca hadis jangan setengah-setengah, baca sampai tuntas. Kata Nabi SAW, dan yang keluar dari kuburan itu adalah kedua syaitan yang menjelma untuk mendukung Dajjal. Jadi bukan kedua orang tua itu. Maka orang itu tersebut dengan seluruh wilayahnya mengikuti Dajjal dan mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Ini fitnah yang sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar dari sebuah tempat, maka larilah, selamatkanlah diri kalian. Jangan kalian mengatakan imanku kuat, maka ternyata dia jadi pengikutnya. Dia jadi pengikutnya. Berat cobaannya. Maka kita minta diselamatkan dari fitnah Dajjal. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun Nabi kecuali mengingatkan tentang bahayanya Dajjal. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian untuk digaris bawahi ya. Kemudian saya akan tutup dengan doa yang kedua karena ini mirip. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ini sama tadi, ya Allah selamatkan aku dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Nah, di sini di lafaz pertama Dajjal di akhir, di sini Dajjal yang kedua. Langsung setelah azab kubur langsung minta, ya Allah selamatkan aku dari fitnah ad-Dajjal. Tadi orang yang buat kerusakan di muka bumi ya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini tetap di posisi di urutan 3.
Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nah, ini tambahannya. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menyelamatkan aku dari dosa-dosa dan terlilit utang. Nah ini teman-teman sekalian 7 kali kita minta sehari. Kalau sholat wajib, belum sholat sunnahnya ya. Maaf 9 kali tadi. Berarti teman-teman sekalian, kita minta agar selama kita sholat antara subuh ke duhur, kita selamat dari dosa dan utang. Duhur ke asar, selamat dari dosa dan utang. Asar ke maghrib, selamat dari dosa dan utang. Maghrib ke isya, selamat dari dosa. Isya ke subuh, selamat dari dosa dan utang. Kira-kira dari mana kita bisa utang dan kita buat dosa kalau seperti ini? Karena kita selalu baca. Wa'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, jauhkan aku dari segala jenis dosa dan juga hutang atau terlilit utang. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya. Dosa itu penghancur kehidupan. Dosa itu racun dalam kehidupan. Seseorang harus segera menjauhinya. Lihat dari jauh langsung lari. Dosa untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Sementara amal soleh dipelajari untuk diikuti tentunya. Sementara utang adalah sebuah bab bahasan sendiri. Ada keutamaan orang yang mengutangkan orang lain. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia akan mendapatkan serupa atau senilai dengan apa yang dia utangkan itu selama belum jatuh tempo. Misal Anda utangkan 10 juta, Anda seperti bersedekah setiap hari 10 juta sampai orang itu bayar. Jatuh temponya maksudnya. Misalnya jatuh tempo sebulan, 2 bulan gitu kan. Nah kalau sudah lewat dari masa jatuh tempo lalu Anda berikan tenggang waktu, kata Nabi SAW, seperti dia bersedekah double daripada apa yang uang dia pinjamkan itu. Jadi kalau misalnya Anda pinjamkan uang 10 juta, di bulan pertama 30 hari spare waktunya, itu seperti Anda sedekah setiap hari 10 juta. Berarti Anda punya 300 juta investasi, 10 juta saja tadi. Bulan kedua 30 hari lagi misalnya. Ternyata dia belum bayar di bulan pertama, Anda beri dia tenggang waktu, 30 hari lagi. Di sini di bulan kedua Anda seperti sedekah setiap hari 20 juta. Berarti di sini ada 600 juta, di sini ada 300 juta. 2 bulan saja sudah seperti 900 juta pahala kita bersedekah. Hanya dengan investasi 10 juta. Kenapa Anda tidak mau utangkan orang lain? Itu ibadah. Bagi teman-teman yang mampu, utangkan. Bantu saudara kaum muslimin. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkannya pada saat dia tahu orang yang tidak mampu, maka dia akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu khusus di atas rumahnya teriak-teriak, zaman dulu belum ada medsos. Siapa yang butuh utang silakan datang, utang. Diutangkan sama dia. Begitu tiba jatuh tempo waktunya, mereka datang mau bayar, kata dia, kami tidak akan menerima apa yang sudah kami keluarkan, kami sudah halalkan. Jadi dia dapat pahala mengutangkan orang, dapat pahala juga memaafkan utang itu. Begitu luar biasa mereka mengejar pahala. Ya, itu kalau orang memberikan utang. Tentu banyak sekali keutamanya. Anda bisa ketik di Google tentang keutamaan mengutangkan orang, akan keluar banyak sekali dalilnya. Kalau orang yang utang, ini ada rincian. Anda utang harus ada maksud dan tujuan. Kalau Anda butuh betul-betul dengan niat ingin membayarnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang utang niat ingin membayar, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Gitu kan? Kalau dia tidak niat ingin membayarnya, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Gitu kan? Maka kalau Anda butuh, betul-betul harus utang, dan Anda mau membayar, maka insya Allah Allah permudah. Tapi kalau Anda sudah kaya raya, kalau Anda sengaja berutang-utang, tanpa ada alasan jelas gitu. Hanya karena hawa nafsu. Ya. Hanya untuk pergi, seperti sekarang mohon maaf, pergi rekreasi sama keluarga, keluar kota karena liburan. Lalu kemudian pakai kartu kreditnya, lalu kemudian dibayarkan oleh perbankan. Kenapa? Kenapa nggak pakai uang Anda sendiri? Kecuali Anda mungkin salah solusi yang lain adalah Anda letakkan uang yang banyak di saldo di kartu kredit itu, Anda taruh banyak uang di situ, ya, yang kira-kira Anda nanti tidak kena bunganya lalu dipakai, uang itu yang dipakai bayar, mungkin. Karena di beberapa negara Anda tidak bisa, kecuali harus pakai kartu kredit atau beberapa transaksi, mungkin itu solusinya. Tapi kalau tidak darurat ya tidak usah, gitu kan? Tidak usah. Anda nggak perlu pakai begitu, Anda pakai uang Anda cash, itu lebih baik. Ada orang subhanallah semuanya, odolnya, sikat giginya, sabunnya, samponya, handuknya, pakaian dalamnya, makanan, semua garam, tempe, daging, semuanya riba. Semuanya dari uang, naudzubillah, yang haram. Dia gesek, bukan debit ya, tapi dia kartu kredit yang dibayarkan oleh bank, nanti dia bayar. Kenapa harus dibayarkan oleh bank dulu? Gak boleh, hati-hati. Ya. Anda berutang di sini tanpa sebab. Yang terakhir adalah kalau orang yang utang dan tidak membayarnya. Kata Nabi SAW,
demi zat jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Kalau seseorang itu terbunuh mati syahid, lalu dia hidup. Lalu terbunuh mati syahid, lalu hidup. Lalu terbunuh mati syahid, lalu dia hidup. 3 kali mati syahid. Maka tidak akan diterima oleh Allah SWT selama dia masih punya utang. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid, semua dosanya dimaafkan kecuali utangnya. Maka nggak boleh main-main dengan utang. Makanya kita mohon kepada Allah SWT agar dilunasi utangnya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah.